Saya kira ayat itu untuk Yesus. Karena ini bicara soal firman jadi manusia. Ketika tahun 94 ini Roh Kudus membukakan saya rahasia Yakobus 4 ayat 5, saya baru sadar, kok orang-orang. Betul nggak? Ini rahasia luar biasa. Siapa dimaksud orang-orang itu? Pertama kali adalah kita. Kita ini termasuk orang-orang yang diperanakan, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Waktu itu ada seorang istri yang mau hamil kita. Siapa istri ini? Maria, yaitu orang Kristen yang lain, yang nginjili kita, yang mendoakan kita. Dia ngandung kita. Karena dia mau terima firman, benih laki-laki, benih surgawi, bukan dari daging, bukan dari darah, bukan karena dari keinginan seorang laki-laki. Kita bertobat. Ngerti maksud itu? Saudara, setelah kita lahir, dalam istilah ini, maaf saya katakan ini, maka semua kita itu perempuan semua. Sebab dia ingin kita hamil lagi. Ngerti maksudnya? Kalau kita jadi Maria lagi, setelah diperanakan itu, kita akan hamil lagi. Hasilnya apa? Ayat 14, coba lihat. Firman itu telah masa cacing? Enggak. Firman itu telah menjadi apa? Manusia. Kita kan manusia, bukan? Ternyata manusia di sini bukan cuma manusia Yesus, tapi manusia Allah. Kata 1 Timotius pasal yang ke-6. Manusia Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Dan di mana diamnya? Di mana diamnya? Di perusahaan A, di perusahaan B, di perguruan tinggi A, di perguruan tinggi B, di toko A, di toko B, di kampung A, di kampung. Ngerti maksud saya ini? Firman itu jadi manusia dan diam di antara kita. Ngerti sekarang gambaran ini? Diam di sekitar di mana orang-orang itu tinggal. Maka itu hanya kekristenan yang tidak pernah mengajar untuk orang itu menyendiri bertapa. Enggak. Sebab firman itu harus diam di antara manusia. Kalau kita menyendiri di benteng-benteng yang tinggi, sembunyi, nggak apa-apa, nggak jadi kenyataan itu. Ngerti maksudnya? Firman itu jadi manusia dan diam di antara kita, dan seterusnya. Saudara baca sendiri. Ini yang akan membuat dunia bertobat kenal Yesus. Saudara, tapi karena firman jadi manusia. Di bank itu, di bank ini, di toko itu, di kantor ini ada firman yang jadi manusia di mana-mana. Kok nggak amin lagi? Betul? Ini kerinduan Tuhan. Selama ini sudah berapa banyak firman yang jadi manusia? Hubungkan sekarang dengan kebenaran dalam surat Korintus 2 Korintus 3. Jadilah surat Kristus yang terbaca oleh semua orang, terbuka. Yang punya Alkitab belum tentu punya firman Tuhan. Kalau firman itu nggak jadi kenyataan. Saudara, sampai orang-orang di sekitar kita akan melihat itu. Saya tahu sudah mulai gelisah, kersek-kersek bunyi terus kaki. Tapi dengar dulu sebentar, saya akan segera selesai. Pulang ini mikir, saudara. Sudah berapa banyak firman aku terima? Sampai kemarin, ini kuping ini masih dengar. Di Jakarta ini ada seorang pelayan Tuhan yang jadi batu sandungan untuk orang yang mau bertobat. Sampai orang itu sakit hati betul-betul. Nah, saudara, ceritanya orang ini pergi ke satu pertemuan, terus dia nggak tahu kalau yang melayani orang itu. Begitu dia sampai, waktu peristiwa terjadi, ini mereka dua nggak saling tahu karena bicara lewat telepon, marah lewat telepon, maki-maki lewat telepon. Tapi dia tahu namanya. Begitu dia datang, loh, kok dia? Terus dia tanya kepada orang sebelahnya, betul itu yang rumahnya di situ? Terus dia keluarkan nomor telepon, ini nomor teleponnya. Iya betul. Dia pulang. Nah, kemarin dia ketemu saya, dia cerita bagaimana bisa melayani seperti itu. Wow,
Saya katakan kepada dia, semua kita belum sempurna. Saudara, jangan sekali-kali pakai kata-kata begini, sudahlah, jangan lihat manusianya, lihat setannya. Loh, ini perkataan yang salah, jangan diucapkan. Kata-kata itu nggak pernah saya pakai. Kalau kata-kata itu saya pakai, berarti saya akan menutupi kesalahan saya sendiri. Justru orang Kristen itu harus dilihat orang, saudara, karena ada Yesusnya di situ. Nggak ada yang amin. Maka itu jangan bangga orang tahu kita Kristen. Karena ini orang-orang baru yang kita kenal sama beberapa minggu. Lalu kita tanya, loh kok kamu bisa tahu aku nih Kristen tuh dari mana? Jangan bangga kalau mereka berkata, karena kami lihat kamu pakai salib. Madonna pakai salib juga tapi nggak Kristen. Ingat itu. Tapi biarlah kita bangga kalau orang nyebut kita Kristen. Karena mereka bilang, lain, kamu ini lain. Lainnya di mana? Karena kita melahirkan firman itu. Amin. Lalu orang makan buah itu dan diselamatkan hidupnya. Jangan berkata lagi, jangan lihat manusianya. Kalau ada orang yang kecewa seperti itu, saudara dan saya sebenarnya berkata seperti Paulus, lihatlah aku sekarang. Ayo, berani enggak? Lu ditanya kok diam aja. Berani enggak? Kalau sampai ada orang kecewa karena kelakuan hamba Tuhan atau orang Kristen yang lain, jangan dianjurkan, sudahlah, jangan lihat manusia, lihat Yesusnya aja, jangan. Saya sebenarnya berkata, ya udahlah, kalau kamu dikecewakan dia, lihat aku sekarang. Lo berani enggak ditanya kok diam aja? Lihat aku sekarang. Karena ada Yesus dalam kehidupan kita yang jadi manusia itu tadi. Amin. Itu kerinduan Tuhan. Itu kerinduannya. Dan puncaknya, saudara, ayat terakhir, Yesaya 61. Ini yang harus terjadi. Tuhan Yesus, tolong betul Tuhan, tolong ini Tuhan terjadi. Yesaya 61, ayat terakhir. Catat satu pasal ini, 1 sampai 11. Saya nggak baca semua, saya nggak akan uraikan semua. Enggak, jangan takut kemalaman. Sebetulnya seorang yang berbakti di Wisma Antara ini harus bersyukur, di tengah-tengah kota banyak kendaraan umum itu. Tapi usahakan juga, saya sering berkata di beberapa tempat begitu, kalau saudara lihat, saudara memang mau pulang, nggak mampir kemana-mana, terus waktu keluar dari sini saudara lihat saudara yang lain walaupun nggak kenal Bapak Alkitab, yang saudara naik mobil ada tempat, cobalah buka jendelanya, tanya, saya ini mau ke arah sana, saudara mau kemana? Kalau mau sejalan ya ajaklah. Kalau mau minta bayaran, suruh bayar sama bis kota nggak apa-apa. Sering kali saya lihat anak-anak Tuhan, kalau tahu ajak yang lain. Kalau saudara nggak mau kemana-mana, kalau memang nggak searah ya bilang, coba tunggu yang belakang. Oh, mari kita praktekkan Tuhan luar biasa, saling memberkati begitu. Ada banyak yang pulang sampai kemalaman, tunggu bis nggak dapat. Yang saya sudah pulang coba ada tetanggaan aja sebelah gitu nggak diajak. Misalnya ini, marah nggak saya marah begitu? Jangan bilang, nggak ikut punya mobil kok ngatur. Ya terserah saudara. Oke. Sudah, Yesaya 61 ayat 1 saya akan baca. Ini target kalau Roh Kudus penuh atas kita jadinya seperti ini. Roh Tuhan Allah ada padaku. Siapa yang ada pada kita? Roh Kudus itu. Hubungkan dengan Yakobus 4 ayat 5 tadi. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Garis bawahi, Ia telah mengutus aku. Saudara, ada buku dalam bahasa Inggris yang bagus judulnya, tapi jangan ditiru. Inilah aku Tuhan, tapi utus adikku. Lah ini ngawur. Garis bawahi, Ia telah mengutus aku. Ianya siapa? Roh Kudus, bukan Tuhan Yesus. Dari tadi baca Roh Kudus kok. Roh Kudus yang mengutus aku. Jadi kalau kita penuh Roh Kudus nggak boleh diam, pergi, diutus. Roh Kudus telah mengutus aku untuk apa? Makan bakmi pecenongan, bukan. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Saudara, ada satu keadaan yang sangat antagonis, bertolak belakang selama akhir abad 20 ini. Apa keadaan bertolak belakang? Semua orang sudah berkata begini, dulu sebelum teknologi secanggih sekarang, orang susah itu nggak banyak, orang yang panjang umur itu banyak, betul nggak? Orang sakit itu jarang.
Sekarang teknologi luar biasa, orang makin pinter. Loh, kok yang susah tambah banyak, yang remuk hati tambah banyak juga, betul? Zaman sekarang orang sakit hati, saudara, aduh luar biasa banyaknya. Saya pernah khotbah di sini bulan Maret yang lalu itu, waktu ngomong soal, saya baca di koran Kompas, orang-orang kaya mulai minta kepada Departemen Kesehatan, buatlah rumah sakit jiwa yang kelas A. Karena rumah sakit jiwa sekarang ini kelas rendah semuanya, yang sehari cuma 2.500 rupiah. Kenapa? Sebab sekarang banyak orang yang punya duit juga stres. Kaget itu koran Kompas bulan Maret. Waktu saya baca itu, waduh, itu orang yang remuk hati. Diutus kemana lagi? Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Suruh keluarkan, dibebaskan. Kemana lagi utusannya? Diutus untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan memberitakan hari pembalasan Allah kita untuk orang berdosa ini. Dan diutus untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka, dan seterusnya. Ayat 9, hasil urapan itu 9. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa yang terkenal. Itu maksudnya. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Amin. Soal ini dua arti. Ini anak-anak jasmani, keturunan jasmani. Tapi yang kedua, Yohanes 1, 13-14 tadi, keturunan rohani kita. Kalau kita melayani orang bertobat, jadi seperti Yesus, jadi Maria mengandung lagi, lalu menjadi orang terkenal di mana-mana. Ngerti maksudnya? Ini target Tuhan untuk kita. Dan ayat ini tepat diucapkan oleh Yesus ketika pertama kali dia khotbah di Nazaret. Masih ingat? Pertama kali dia khotbah di sinagog di Nazaret, pertama kali dia kembali ke tempat dia dibesarkan. Dia ke sinagog, lalu imam hari itu menyodori dia satu Taurat yang sudah dibuka, Yesaya 61 ini dia baca. Tapi hari itu orang sekampungnya, tetangga-tetangganya menolak dia, sampai dia mau dilemparkan dari ke jurang. Saudara, dia berkata, genaplah hari ini yang kubaca ini. Nah, hal yang sama hari ini dia akan mengutus kita. Maka itu kalau orang-orang Kristen, saudara, saya ini kalau lihat di jalan-jalan besar kota-kota di Indonesia, aduh, kapan sampai kapan Tuhan urapan itu nyata, aku rindu melihat orang sengsara, lihat orang miskin, kapan ditolong. Ingat saudara, bukan kebetulan pemerintah kita tahun 93 untuk pertama kali mencantangkan program pengentasan kemiskinan, membuat orang-orang miskin tidak miskin lagi di Indonesia. Bukan kebetulan pada tahun 94 program itu jadi kenyataan betul-betul di mana-mana. Untuk apa? Sebetulnya itu untuk mendorong gereja bertobat. Ingat, pada hari penghakiman terakhir yang tercatat pada Matius 25, itu penghakiman terakhir. Waktu domba dan kambing dikumpulkan, domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri Tuhan Yesus. Lalu raja segala raja, hakim adil segenap bumi itu menyatakan, dia enggak tanya kepada gereja, sudah berapa gedung yang kamu bangun untuk aku? Dia enggak tanya sudah berapa ratus kali, ribu kali kamu khotbah. Yang dia tanya, sudah berapa banyak kamu merawat orang miskin? Baca nanti di rumah. Kapan gereja bisa punya pelayanan itu? Kalau Roh Kudus menaungi kita sampai kita hamil. Amin. Kuasa Allah nyata. Yang susah, yang sakit, yang punya persoalan, periksa diri malam ini pulang. Jangan-jangan aku sudah penuh Roh Kudus, tapi aku nggak pernah hamil, mandul terus dari dulu. Orang Kristen nggak boleh mandul. Roh Kudus harus membuahi kehidupan kita. Caranya bagaimana? Bersekutulah dengan Dia. Bersekutulah dengan Dia. Ayat tambahnya nggak usah dicatat, nggak apa-apa, pasti hafal. Matius 6 ayat 6 nanti baca di rumah. Kalau kamu berdoa, masuklah kamarmu, tutup pintunya. Maaf, saya terjemahkan bebas langsung. Itulah, maaf lagi sekali, ini bicara soal kehamilan. Itulah pembuahan Roh Kudus dengan kita. Kalau saya nggak berkata hubungan seks, maaf. Kalau kamu berdoa, masuklah kamarmu, tutup pintunya. Siapa yang masuk kamar tutup pintu? Itulah suami istri. Kalau kamu berdoa, masuklah kamarmu, tutuplah pintunya. Ayat itu luar biasa, Matius 6 ayat 6. Saudara, itu sebabnya kalau kita berdoa, jangan cuma berdoa bapak-bapak selesai. Berdoalah yang intim. Maaf, dengan suami surgawi. Roh Kudus itu benihnya.
Karena dia kita kan hamil. Masuk ke kamar, tutup pintunya. Hubungan suami istri nggak boleh ada orang ketiga. Ini bukan arti jasmani. Jadi mulai besok, sore mau doa di kantor, pesan kamar bos, saya minta kamar satu buat berdoa. Karena kemarin malam saya dengar khotbah, nggak begitu, saya nggak berkata itu. Artinya itu betul-betul akrab, intim dengan Roh Kudus. Ngerti maksudnya? Jelas ya, pulang lakukan itu. Tuhan nggak tanya berapa jam kamu berdoa. Nggak pernah ada ayat bilang jam-jaman doa. Terus kita sering tanya, berapa jam kamu sehari berdoa? Aduh, cuma 30 menit kalah, gua 2 jam. Terus ketemu yang lain, berapa jam kamu berdoa? Kalau saya 2 jam, oh kalah, aku 4 jam. Bukan itu yang Tuhan nggak pernah tanya berapa lamanya berdoa. Yang dia tanya intimnya seberapa, itu yang penting. Akrabnya. Waktu kita bertemu dengan Roh Kudus, bertemu dengan Tuhan Yesus, akrab nggak itu terjadi pembuahan dalam kehidupan kita. Saudara, malam ini ada pembaruan total, sakit hati, kekecewaan sembuh semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita mengakhiri.